Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, Masya Allah, barokah sekali di episode kali ini, di weekend yang menemani pemirsa semua tentu saja hanya dalam kajian hati. Hari ini kajian hati hadir dalam episode yang begitu istimewa karena kajian hati hadir hari ini tepat 1 tahun kajian hati, Masya Allah. Tentu ini semua tidak akan bisa kami hadirkan ke hadapan pemirsa apabila tidak ada support, dukungan dan juga kerjasama dari semua yang hadir dari para bunda kemudian juga para pemirsa kajian hati. Dan tentu saja kajian hati selalu setia ditemani oleh Ustadz Hilman. Apa kabar A? Alhamdulillah sehat walafiat. AA, 1 tahun pertama masih akan ada tahun-tahun berikutnya dan seperti biasa di tahun yang istimewa ini, di hari yang istimewa ini, di episode yang istimewa ini ada tema yang juga istimewa. Tema kita kali ini adalah menyikapi nikmat dengan syukur, niscaya berkah bertambah tanpa ukur. Dan untuk mengawali tausiah kita di episode kali ini, mangga A dibuka tausiahnya sesuai dengan tema kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, semakin kita bertambah umur, harus semakin bertambah syukurnya. Kenapa? Karena umur itu hakikatnya pemberian Allah. Umur itu anugerah dari Allah. Jadi nikmat kalau saat bertambah umur makin dekat dengan Allah. Dan mohon maaf, bisa jadi umur yang bertambah, berbuah jadi musibah saat kita malah jauh dari Allah. Maka ada 3 yang harus kita hadirkan saat bertambah umur dan bertambah syukur dalam diri kita. Yang pertama, bertambah umur harus jadi jalan muhasabah. Ma ma'nal muhasabah? Apa itu muhasabah? Muhasabah itu introspeksi diri. Bertambah umur hakikatnya bukan bertambah, tapi boleh jadi berkurang. Maka saat kita ditambah umurnya, harus makin ingat dengan dosa-dosanya. Sehingga di waktu yang akan datang menjadikan kita lebih hati-hati. Dosa yang dia lakukan mungkin lebih sering daripada pahala yang dia dapatkan. Maka dia tidak sibuk dengan kesalahan orang lain. Dia lebih sibuk melihat kesalahan dirinya sendiri. Dan itulah kunci bertambahnya umur yang penuh syukur. Bertambah umur jadi jalan muhasabah. Yang kedua, bertambah umur jadi jalan berkah. Ma maknal barokah? Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makin baik ibadahnya, makin banyak amal solehnya, makin indah akhlaknya, maka bertambah umur, bertambah berkah. Amin. Dan disitulah titik kebaikan itu muncul saat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bertambahnya umur, bertambah hikmah. Makin arif dalam hidup. Yang awalnya pemarah jadi pemurah. Yang awalnya pemukul jadi perangkul. Dan disitulah dia menemukan hati yang lebih tenang. Belajar minta maaf kalau menyakiti. Belajar memaafkan kalau disakiti. Ada hikmah-hikmah yang dia hadirkan. Maka 3 hal ini adalah kunci bertambahnya umur, bertambah syukur. Ada satu doa yang bisa kita baca ketika umur kita bertambah.
Dan doa ini mengajarkan kita untuk bisa makin ingat dengan Allah dan hidupnya semakin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku menjadi orang yang selalu mengingat-Mu, menjadi orang yang selalu bersyukur kepadamu, menjadi orang yang selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Amin. Dan khususnya kajian hati yang hari ini 1 tahun, semoga kami hadir jadi penguat untuk hati yang lemah, jadi pengingat untuk hati yang gelisah. Amin. Dan jadi teman melangkah dalam kebaikan setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Tenangkan hatimu. Baik, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang tadi Kak Deswita bilang, kita punya bintang tamu spesial nih. Betul banget. Biasanya kan bunda-bunda aja nih yang nanya Iya. ya. Kali ini adalah episode perdana, ada seorang pria yang bertanya loh Ustadz ya. Kita perbolehkan Nah untuk langsung aja bertanya. ada Kak Anissa Trihapsari dan Kak Sultan Jorgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, Iya. alhamdulillah kita menikah udah berapa tahun Ayah? Ngetes. 18. Alhamdulillah. Ustadz, pernikahan itu kan tidak ada yang sempurna ya menurut saya. Gimana caranya supaya kita tuh istiqomah, kepinginnya kan gak hanya di dunia berjodohnya, kepinginnya sampai di surga insya Allah. Caranya tuh atau ada doa apa atau ada sikap-sikap apa dari seorang istri, seorang suami untuk supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah yang sesungguhnya, bukan hanya di mulut. Karena kan bukan kebetulan sih, Allah menakdirkan saya, mungkin kalau yang seumur saya tahu ya kehidupan saya masa lalunya. Tapi ya itu tadi namanya juga kehidupan, pasti kan ada turun naiknya. Iman itu juga seperti itu. Dan alhamdulillahnya sekarang berjodoh dengan Mas Sultan, itu juga perjalanan juga yang tidak mudah. Karena ketika saya bercerai sama yang kedua itu, untuk menikah lagi dengan Mas Sultan tidak cepat. Saya hampir 8 tahun saya memutuskan akhirnya menikah lagi dengan Mas Sultan. Kalau boleh sedikit berbagi, Mbak Anissa dan Mas Sultan, selama berumah tangga, kira-kira ujian apa yang paling berat yang mungkin pernah dilewati, tapi membuat kalian semakin kuat menjalani rumah tangga? Mungkin dari Mbak Anissa dulu. Apa selama 18 tahun? Insya Allah gak ada, karena buat saya bukan, kan ada orang bilang cobaan, ujian, buat saya latihan. Masya Allah. Karena kalau ujian tuh kayak berat gitu. Cobaan tuh seperti apa, kalau latihan itu kayak insya Allah lancar. Kalau saya seperti itu. Oke. Kalau Mbak Anissa gimana? Kalau saya jujur, Mas Sultan itu kan orangnya ya laki-laki yang yang akrab dengan semuanya, dengan segala macam wanita, pria gitu kan. Dan di dunia seperti saya ini kan Masya Allah juga kan Ustadz gitu, mungkin itu ujiannya. Saya juga nggak tahu kenapa yang dipilih adalah Anissa. Yang pasti saya yakin, ya kan? Karena kalau nggak yakin pasti saya udah kemana-mana. Dan saya emang udah janji sama diri saya sendiri. Ya karena istri saya pernah gagal,
Ya kan, saya mencoba ya tadi kemauan istri saya, insya Allah saya yang tidak akan mengecewakan insya Allah. Itu aja sih. Ya intinya belajar ikhlas saja. Sempat hopeless lah, sempat udah ya udahlah gitu. Toh juga saya single parents itu bukan setahun 2 tahun, tapi 7 tahun saya single parents. Saya menghidupkan Raffi dengan perjuangan sendiri atas izin Allah tentunya. Saya bekerja apapun saya kerjakan yang penting halal pada saat itu. Jadi saya merasa bahwa ya udahlah nggak ada pasangan juga saya bisa hidup kok gitu. Tapi waktu itu yang menguatkan pinternya Mas Sultan adalah bukan mendekatkan saya, tapi mendekatkan orang tua saya, mendekatkan kakak-kakak saya, bahkan Raffi sendiri dideketin sama Mas Sultan gitu. Jadi keluarga dulu baru sayanya gitu. Jadi saya mungkin merasa bahwa ya udah bismillah deh gitu. Pada saat aku habis melahirkan Akuin anak ketiga, itu kita benar-benar tidak punya pemasukan atau rezeki sama sekali. Karena aku lagi habis hamil, gak mungkin langsung syuting sinetron, begitu juga Mas Sultan. Jadi kita 2 tahun kita tidak punya pekerjaan, itu benar-benar di ATM gak ada uang sama sekali. Udah melewati. Tapi pasti orang gak ada yang percaya kalau kita gak punya uang. Bahkan kalau orang tua datang ke rumah, mamah datang ke rumah, itu di sebelah rumah tuh kayak ada toko sembako gitu, udah akrab banget Ustadz. Jadi kita suka minjem dulu gitu, supaya kalau mamah orang tua ke rumah tuh kelihatan tuh kita happy-happy aja gitu. Jadi pas buka kulkas tuh kayaknya banyak makanan, banyak minuman, padahal itu minjem Ustadz. Ini baru aku ngomong di sini nih, gak pernah maaf ya. Terus itu benar-benar 2 tahun kita lalui dan alhamdulillahnya kita bisa melalui itu dan Mas Sultan juga bisa melalui itu. Makanya aku selalu bilang sama ayah bukan maksud sombong atau apa. Mungkin kalau kamu mau mencari wanita di luar sana lagi selain aku, mungkin yang bisa diajak bahagia, diajak senang itu banyak. Tapi untuk istri yang bisa diajak berdampingan secara yang benar-benar lagi down, tidak punya apa-apa, ayah boleh cari deh. Aku bilang gitu. Terima kasih Bunda, sudah kuat mendampingi aku. Nah, itu Tat, gak bisa banyak-banyak Tat kalau saya ngomong. Mbak Anissa silakan. Terima kasih ayah sudah mau menerima aku dengan banyak kekurangan. Insya Allah kita bisa saling mencintai kekurangan, kalau kelebihan itu bonus dari Allah. Itu aja sih, bismillah. Bunda. Mas Sultan, Mbak Anissa terima kasih sudah hadir di kajian hati. Bicara tentang rumah tangga, ada 2 hal yang harus kita pahami dulu tentang rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Saat kita berbuat baik di rumah tangga kepada pasangan, maka pasti ada pahalanya. Dan ingat, ketika kita menyakiti pasangan, berbuat buruk kepada pasangan, maka kita pun mendapatkan dosanya. Maka siapa suami yang paling baik? Yang paling baik kepada istrinya. Dan siapa istri yang paling baik? Istri yang pandai memuliakan suaminya. Maka percayalah, saat kita berumah tangga sedang beribadah, mendapatkan pahala terbaik. Yang kedua, rumah tangga itu
sekolah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu sekolah, berarti tempat belajar. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Dan apa tujuannya? Setelah diuji, hidupnya better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Maka apa rahasia agar rumah tangga sakinah mawaddah warohmah? 3 saja. 1, iman. Kita mencintai pasangan bukan karena pasangannya. Tapi karena siapa? Karena Allah. Kalau kita mencintai pasangan sebatas karena pasangan, mohon maaf, nanti jadi transaksional. Maka cintanya bukan karena sesuatu yang ada pada pasangan kita, tapi cintanya karena Allah. Berbuat baik sama pasangan karena Allah. Mencintai pasangan karena Allah. Jadi di rumah tangga tidak sibuk menuntut hak dan kewajiban. Tapi rumah tangga itu tentang iman. Cinta jangan karena paras. Paras ada masanya. Tapi cinta karena Allah. Ana uhibbuki fillah. Kata suami, aku mencintaimu karena Allah. Kata istri, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Bertemu karena Allah. Bersama karena Allah. Berpisah karena Allah. Itu kunci. Yang kedua, ilmu. Apa? Rumah tangga harus punya ilmu. Karena kalau nggak pakai ilmu, nanti pakai hawa nafsu. Nanti ego yang keluar. Suami salah sedikit, marah. Sibuknya menuntut, bukan menuntun. Suami kurang, rasanya nggak karu-karuan. Istri yang punya ilmu bisa mengendalikan hatinya untuk tidak mudah marah kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami yang pakai ilmu pasti akan menjaga istrinya, betul? Tidak akan berpaling dari istrinya, tidak akan berkhianat dari istrinya, tidak akan berbohong sama istri, tidak pelit sama istri. Para istri harus sibuk dengan ilmu. Kalau istri tidak sibuk dengan ilmu, maka istri akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Dan para suami harus sibuk dengan ilmu. Kalau suami tidak sibuk dengan ilmu, maka suami akan sibuk dengan hawa nafsunya. Dan disitulah jadi kunci ilmu yang mengantarkan kebaikannya. Dan yang terakhir, I-nya adalah ikhlas. Harus apa? Di rumah tangga harus ikhlas. Jangan merasa aku di rumah tangga. Kebaikan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Jangan mudah menyalahkan pasangan atas setiap kesalahan yang ada di rumah tangga kita. Belajarlah untuk saling belajar, saling memaafkan, saling menghargai, saling menghormati. Ikhlas. Tujuan rumah tangga bukan dunia, tapi apa? Akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Masya Amin Allah, ya rabbal alamin. Saya keras orangnya. Ya iya enggak gitu. Ya alhamdulillah, terima kasih. Proses, nggak tiba-tiba saya sabar, nggak. Pasti juga ada argumen, ada banyak lah kejadian-kejadian. Cuman ya balik lagi, saya bersyukur dijodohkan dengan Mas Sultan. Dengan itu saya jadi banyak belajar bahwa sebenarnya yang harus saya cintai itu kan yang menciptakan Mas Sultan. Dengan begitu saya akhirnya mencintai ciptaan. Sangat saya effort itu, terutama Mas Sultan bisa menerima saya dengan masa lalu saya itu nggak mudah. Mungkin kalau masa lalu cuman sekali normal, tapi kan saya sudah 2 kali. Udah gitu kan saya bawa anak juga. Tidak semua bisa menerima, dimana Mas Sultan juga itu kan bujangan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjadi
suami, menjadi sahabat, kadang-kadang menjadi tempat argumen. Insya Allah bisa terus istiqomah dan saling sabar sama Allah, dikasih kemudahan untuk bisa sabar dan saling mencintai kekurangan. Kalau kelebihan itu bonus.